menerpa dedaunan. Bapak dan Ibu semua, saya juga minta izin tanggapan dari Pak Wito. Kalau lagi nggak sadar saya tembak beliau ini juga selain praktisi pendidik dan juga sebagai expertise di IPS ya Pak, di Indonesian Cancer Society. Nah, ini sebuah organisasi yang hari ini mulai berkibar dan mulai menghasilkan banyak pemikiran-pemikiran di tingkatan nasional. Apa yang kemudian menjadi sebuah harapan atau mungkin pendapat dari Pak Boyke sendiri mengenai geliat ekonomi sawit di masyarakat itu seperti apa, dan memang mengalami benturan atau kendala apa sih sehingga kedepannya masyarakat kita terutama pekebun sawit ini sebaiknya juga melakukan apa? Selamat Pak. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Mas dan Mbak semuanya di sini. Izin saya ingin menyampaikan salah satu tema tentang kelanjutan hubungan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya kelapa sawit. Kalau sekarang ini harga tender CPO hari ini tembus Rp15.000 per kilo, ini luar biasa. Jadi izin, memang kalau dari saya lihat petani kelapa sawit di lapangan, mohon maaf yang TBS, bisa nggak sinkronisasi dengan harga CPO di hilir. Jadi hulu ke hilirnya, di tengah-tengah yang hilir ya di CPO, belum ke minyak goreng. Karena apa? Kalau saya lihat petani kelapa sawit, sebentar lagi kita windfall profit, margin price, harga berkah dari Allah. Ya, karena udah sampai 15.000, berarti harga TBS berapa nanti ke depan? Nah ini biasanya kami menikmati windfall profit margin price pada tahun 2012. Petani sawit yang transmigran dari kebun kami di Mamuju itu pernah dikatakan, kalau nggak salah Pak Nuk, Pak Cokro pernah mengatakan, atau para sesepuh, kalau transmigran kami ini charter pesawat untuk pulang kampung. Coba Anda bayangkan bapak-bapak ibu-ibu pulang kampung pakai charter pesawat karena harga windfall profit margin price. Dari sini perusahaan harus siap dengan adanya windfall itu. Mungkin didirikanlah Bank Pembangunan Rakyat BPR ya oleh para pekebun-pekebun di situ. Jadi TBS itu dikelola oleh pihak korporasi produsen izin. Karena mohon maaf kalau di lapangan itu saya minta contoh dari PTPN 5 ya, kebetulan ini ada Pak Makmur dari KPB PTPN, ex PTPN 5 Riau. Kami minta database tentang TBS, bisa nggak signifikan ya matching, kalau harganya naik CPO harga TBS juga naik. Ini untuk apa? Keberlanjutannya sustainability harga TBS di petani gitu. Mohon maaf kalau di lapangan kebetulan waktu itu windfall profit margin price petani itu luar biasa ya, beli mobil nggak bisa nyetir, nggak ada listrik tapi beli TV, beli lemari es dan sebagainya karena windfall. Nah ini saya mohon kepada teman-teman Mas dan Mbak, bapak-bapak, strateginya adalah bagaimana menampung harga-harga yang luar biasa nanti ya, karena kenaikannya itu 2% per hari sejak Prabowo ngomong nih, sejak pelantikan sampai sekarang dari 15.000 dari 13.000. Nah di sisi ini saya minta TBS bisa nggak sinkronisasi juga. Ini mohon maaf ya bapak-bapak semuanya, karena saya juga riset penelitian di Badikti dari Kementerian Pendidikan. Big datanya juga mohon maaf nih amburadul. Data dari data dari BPS, produksi, harga, luas area segala macam berbeda dari Dirjen Bun Pak. Ya, berbeda lagi datanya lagi dari Dapki. Jadi ada 3 data kita. Nah ini yang paling bingung, mana yang harus kita gunakan datanya, big datanya. Jadi minta pusat data informasi yang benar itu ada di mana. Nah ini, karena kalau udah datanya dari Dapki luas areanya berbeda dengan BPS, beda lagi dengan Dirjen Bun, ya kami harus mengolah datanya seperti apa nih. Nah ini contoh, ya petani sawit gimana sih ke depan yang paling prospek kira-kira di Sumatera atau di Kalimantan atau di Sulawesi. Nah ini yang menjadi pertimbangan buat Mas dan Mbak bikinlah
ke depan strategi bisnis untuk para petani ke depannya. Karena saya lihat izin teman-teman kami yang kebetulan saya pendiri Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI). Ya, kebetulan ketua umumnya dulu adalah Direktur Utama BRI Pak Sunarso dan juga Rektor IPB sekarang Pak Arif Satria. Beliau mengatakan, Mas Boyke, kenapa ya para sarjana ini tidak mau ke kebun sawit? Ada apa ya? Mereka bilang, mahasiswa ini semuanya, Pak, di kebun tuh nggak ada internet. Itu satu. Yang kedua nggak ada mall. Yang ketiga nggak ada fasilitas apapun juga. Nah ini mohon dimaklumi. Gimana kira-kira strategi ke depan para mahasiswa pun juga berkenan dan bergabung dengan para petani desa di tempat yang akan tempat seperti itu. Mungkin itu harapan saya, adanya harmonisasi dari semua sisi. Itu kalau perlu bikin kebijakan yang luar biasa. Ya, mungkin mohon maaf, saya bisa bicara dengan rekan saya, sahabat saya, Pak Adi Gadera sebagai sahabat satu angkatan SMA 5 Bandung dulu. Ya, saya bisa bilang beliau bijak, Pak, fokus Bapak di sawit. Kenapa? Lah, kenapa Anda juga mengambil hak dari, mohon maaf nih, mengambil BPDPKS langsung ke KAKO juga ke hibrida? Karena orang sawit juga bertanya seperti itu kemarin. Ada apa kelanjutannya kok sampai ke kopi, sampai ke kelapa? Kenapa enggak? Mohon maaf, kenapa tidak ke pertambangan juga batu bara dibuat seperti itu? Kenapa kami harus mensubsidi semuanya? Bahkan tanda tangan itu hanya 3 hari sebelum Pak Jokowi lengser. Nah ini pertanyaan semuanya. Nah ini luar biasa, tarik menarik dan tolak menolak di sisi kelapa sawit. Mungkin kita sudah tahu lah ya semuanya ke depan. Ini ada PTPN Super Holding, bagaimana menjadi raksasa. 2 minggu yang lalu saya ketemu Pak Direktur pemasarannya. Kalau kualitas PTPN benar-benar premium, diciptakan seperti itu. Dari 3 juta ton yang dilelang, yang diproduksi, hanya 1 juta ton yang melalui KPB. Karena saya pengalaman sebagai intelijen market di KPB juga dari PTPN 7 Lampung, kami melihat strategi harga sekarang juga. Kenapa sih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita produsen sawit terbesar di dunia, tapi berkiblat bermanfaat kepada Kuala Lumpur Commodity Exchange. Kita bermanfaat kepada Rotterdam bursa. Kenapa nggak kita berdirikan sendiri? KPB sudah saya tanyakan, sudah siap belum? Mereka mengatakan siap sebenarnya untuk menjadi bursanya CPO dari hulu ke hilir lagi. Kalau perlu TBS nanti dilakukan di KPB. Nah ini supaya konsinkron harga itu tidak merugikan petani. Ya mohon maaf, tadi ada di situ datanya dari Pak Dirjen Bus dan dari Bapak yang dari Bogor, kerugian kita 20-30%. Nah ini luar biasa. Bisa nggak kita kurangi Pak? Gimana caranya tengkulak itu juga dikurangi supply chain-nya? Jadi tata niaganya kita atur juga Pak. Mungkin itu saran anak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.